Kubur Yesus kosong. 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 Tubuhnya tidak ada lagi di kuburnya. Mungkinkah ia dicuri orang? Atau ia telah bangkit? Ia mencari para penyalibnya dan ingin menuntut balas mereka. Ia kembali kepada Bapanya yang di sorga, yang menebus dan mengangkat manusia yang berdosa. Kebangkitannya membarui hidup seluruh ciptaan. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Haleluya. Ya, Kristus sudah bangkit. Haleluya. Kristus sudah bangkit, Bu. Kristus sudah bangkit. 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 Kristus Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Mari kita saling bersalaman. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Kita nyanyi di makam yang gelap. Lihatlah terang kemenangan Kristus atas maut. Terang itu bercahaya, menghalau kegelapan, dan mengembalikan kehidupan seluruh ciptaan. Terang Paskah berseri. Dengan demi
hanya dari Tuhan yang dalam kematian dan kebangkitan anaknya telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Kristus bangkit, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Juga bagimu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Saya melihat wajah-wajah yang serius. Padahal hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Saya mau melihat wajah yang penuh semangat karena Kristus kita sudah bangkit. Selamat Paskah semuanya. Puji Tuhan. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tetapi syukur kepada Allah, hari ini, di pagi ini, kita boleh melihat sebuah karya terbesar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, yaitu Kristus sudah bangkit. Kristus sudah hidup, Kristus sudah menang atas kuasa maut dan dosa. Biarlah kemenangan Kristus ini terus boleh kita bawa dalam hidup kita. Dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup berkemenangan di dalam Dia. Mari kita merayakan kemenangannya. Kristus bangkit, soraklah.
Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tinggalkan maut gelap, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya. Raja Agung terimalah, haleluya. Sorak puji semesta, haleluya. Hormat kami bergema, haleluya. Kaulah hidup yang kekal, haleluya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang mau mati untuk sahabat-sahabatnya. Kristus sudah mati dan hari ini dia bangkit buat kita. Karena dia sungguh mengasihi kita. Karena itu mari kita berdoa, bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Tinggi, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk segala kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini kami bersuka cita atas kemenangan-Mu melawan maut, demi menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya Tuhan, kebangkitan-Mu adalah tanda bahwa kasih Allah telah nyata dan digenapi. Kebangkitan-Mu Tuhan adalah bukti bahwa Engkau adalah juru selamat dunia dan penebus kami, manusia yang berdosa. Kebangkitan yang membawa kehidupan dan harapan akan masa depan yang penuh sukacita. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya Tuhan, bangkitkanlah kami dari kematian rohani. Ketika kami hidup dalam kemunafikan dan kesalehan palsu. Ketika kami melakukan kekerasan dan pembiaran terhadap ketidakadilan terhadap orang lain. Ketika kami hidup dikuasai hawa nafsu dan keegoisan yang menindas sesama kami. Bangkitkanlah,
dan terangilah hidup kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi petunjuk bagi hidup kita yang baru, yang telah dibebaskan oleh kebangkitan Kristus. Kisah Para Rasul 10 ayat 34, 35 dan 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Terpuji Engkau, Allah Maha Besar. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah anak domba kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari Joyful.
Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Di pagi hari ini kami masih terus diingatkan bahwa Engkau sudah bangkit. Kau sudah bangkit bagi kami. Karena tanpa kebangkitan-Mu sia-sialah iman kami. Tanpa kebangkitan-Mu sia-sialah hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, kami tidak hanya diingatkan lewat peristiwa Paskah yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak hanya bangkit, tapi sungguh-sungguh memenuhi kehidupan kami saat ini, di sini, sekarang ini. Karena Roh-Mu terus menjaga kami. Roh-Mu terus memelihara hati kami. Roh-Mu terus mengingatkan kami sehingga kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Tapi kami terus dapat hidup di dalam terang kebangkitan Kristus. Dan biarlah kebangkitan Kristus sungguh menjadi semangat bagi kami untuk menjalani kehidupan. Menjadi semangat bagi kami untuk menjalani pelayanan. Biarlah Roh Kudus mulai yang menolong kami Tuhan. Di tengah keterbatasan kami. Kami memohon Roh-Mu lah yang menaungi kami. Demi Kristus Allah yang telah bangkit, Allah yang telah menang, kami mengucap syukur dan kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 39 sampai 49. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka. Apakah itu? Jawab mereka, Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya,
tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi bahwa semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. telah bangkit di dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat Paskah. Senang sekali bisa berjumpa di pagi hari ini dan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan sehingga di pagi hari ini kita bisa bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kemarin ada yang ikut Sabtu Sunyi, kita akan mendapatkan sebuah situasi
Situasi yang mencekam, situasi yang penuh dengan ketakutan, situasi yang sangat tidak nyaman bagi para murid. Para murid sembunyi sedemikian rupa, mereka mengunci semua pintu, semua jendela, mereka sembunyi di dalam rumah dan mereka juga gak berani keluar. Mereka penuh dengan ketakutan, mereka penuh dengan putus asa. Karena mereka begitu berharap kepada Yesus. Mereka begitu berharap bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Mereka begitu berharap Yesus bisa mengangkat mereka dan mengubah situasi. Tapi memang ternyata cara Yesus bukanlah cara yang seperti yang mereka inginkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita membaca bersama-sama dari Lukas 24. Lukas 24 ayat 13 sampai 49, di situ ada sebuah kisah. Kisah bukan dari 12 murid, tinggal 11 ya. Karena Yudas Iskariot akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ini adalah murid-murid yang lain. Yesus ternyata punya banyak murid-murid, punya banyak orang-orang yang percaya kepadanya walaupun memang tidak diangkat secara sah sebagai murid Yesus. Ada 2 orang murid ini akhirnya dari Yerusalem mereka berangkat ke Emmaus. Di manakah Emmaus itu? Kalau Bapak Ibu sekalian melihat peta di bagian belakang Alkitab kita akan dengan mudah melihat bahwa Emmaus itu ada di sebelah barat Yerusalem. Bahwa Emmaus itu ada di sebelah barat, jauhnya 7 mil. 7 mil, 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilo. Jadi kalau dikali kira-kira berapa kilo Bapak Ibu? 10,5. Dan untuk perjalanan 10,5 kilo itu cukup panjang kalau jalan kaki. Kalau kita pakai mobil atau pakai motor mungkin cepat begitu ya. Tapi kalau jalan kaki itu panjang. Dan perjalanan menjadi lebih panjang, kenapa? Karena hati mereka gundah. Bapak Ibu sekalian pernah gak sih ngerasain hati lagi sedih, hati lagi tidak nyaman, lagi putus pengharapan, lalu kita berpergian, nggak kerasa nyaman kan berpergian. Bahkan perjalanan yang jauh bahkan makin terasa makin jauh. Perjalanan dekat pun bisa menjadi semakin jauh. Kenapa? Karena hati kita tidak nyaman, hati kita penuh dengan rasa sakit, gelisah dan lain sebagainya. Dan itu yang dialami oleh mereka. Mereka berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Ada sebuah simbol teologi sebetulnya di situ. Mereka berjalan ke arah barat. Barat itu adalah tempat matahari terbenam. Ada sebuah makna teologis yang ingin diingatkan kepada kita bahwa ketika mereka berjalan dari timur ke barat, itu artinya mereka semakin kehilangan pengharapan. Tidak ada lagi terang, bahkan semakin hari semakin gelap. Semakin waktu semakin gelap, di dalam detik-detik hidup mereka sepertinya semakin gelap. Karena apa? Karena ketakutan, karena kehilangan pengharapan, karena putus asa, karena kesedihan yang mendalam bahwa orang yang mereka harapkan untuk membawa mereka keluar dari persoalan, dari penderitaan, ternyata mati juga. Dan mereka sekarang seperti tidak punya pegangan. Mereka tidak tahu harus berpegang pada siapa. Mereka tidak tahu harus percaya siapa. Bahkan mungkin mereka tidak percaya siapapun. Nah, yang menarik adalah ketika kita membaca perjalanan para murid ini ke Emmaus. Kalau kita melihat mereka sedang bercakap-cakap. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, Yesus datang dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Apa yang ingin diceritakan, apa yang ingin ditegaskan lewat Lukas melalui bacaan ini? Bapak Ibu sekalian, ada kalanya di dalam hidup kita gak merasa ada Tuhan. Ada kalanya ketika masalah begitu berat, ada kalanya ketika pergumulan begitu berat, kita merasa berjalan sendirian. Kita merasa gak ada Tuhan, kita merasa Tuhan jauh, kita merasa bahwa Tuhan tuh gak dekat dengan kita dan kita merasa Tuhan gak peduli. Tapi lewat kisah ini, kita ingin diingatkan bersama-sama bahwa di dalam masa-masa tergelap, terkelam sekalipun, Yesus itu sebetulnya ada. Dia ada di samping kita, bahkan dia senantiasa mengingatkan kita lewat hati kita, lewat pikiran kita, dia mengingatkan. Tapi
kalau di sini ayatnya ayat ke-16 mengatakan sesuatu menghalangi mereka, jadi mereka nggak kenal. Sesuatu menghalangi pikiran kita, sesuatu menghalangi hati kita untuk merasakan Tuhan. Apa aja yang bisa menghalangi kita? Tentu kesedihan seperti yang dialami oleh para murid, harapan yang mereka harapkan gitu ya. Karena kalau kita lihat ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kita bisa rasakan ya, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ada sebuah harapan yang begitu besar yang ditaruh manusia kepada Tuhan. Ada begitu besar harapan, cita-cita, keinginan, kepengenan yang kita taruh kepada Tuhan. Yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan supaya bisa terjadi. Harapan itu memenuhi pikiran kita. Karena harapan manusia ternyata tidak sama dengan harapan Tuhan. Tuhan punya jalan yang berbeda. Tuhan punya harapan yang berbeda. Jadi harapan itu bisa menghalangi keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Harapan kita sebagai manusia. Bukan berarti kita sebagai manusia tidak boleh berharap. Manusia boleh berharap. Tapi kalau Paulus menegaskan di dalam tulisan-tulisannya, jangan memikirkan apa yang dipikirkan dunia. Taruhlah pikiranmu kepada pikiran Kristus. Taruhlah hatimu pada hati Kristus. Pikirkanlah apa yang baik, apa yang menurut kehendak Allah, apa yang baik menurut Allah. Itu yang diingatkan oleh Paulus, yang diingatkan oleh Injil-Injil kita. Karena seringkali kita berpikir menurut kita berharap menurut kita sebagai seorang manusia. Lalu apalagi yang bisa menghalangi kita sehingga kita tidak merasakan kehadiran Tuhan? Yang kedua adalah kenyataan yang berbeda. Mereka berharap Yesus membawa mereka kepada pembebasan, tapi nyatanya Yesus mati. Harapannya tidak tercapai, kenyataan lebih buruk daripada pikiran. Harapan yang begitu tinggi tidak tercapai, kenyataan lebih buruk daripada pun yang bisa terpikir. Dan itu yang mereka rasakan. Ada kalanya di dalam hidup kita melihat, kok begini ya? Kok hidup begini ya? Kok persoalan di hidup saya kok begini ya? Kok gak selesai-selesai kah? Kok satu belum hilang, bahkan belum, mending kalau satu hilang tumbuh yang lain gitu ya. Satu sudah selesai, muncul yang lain. Ini satu belum selesai, muncul dua. Tiga belum selesai, muncul empat. Dan kita merasa, kok gini banget ya hidup ya? Kita gak ngerasa di situ ada Allah. Jangan-jangan Allah lagi menghukum saya. Bahkan pikiran-pikiran seperti itu ada dalam hidup kita. Jangan-jangan Allah sedang menghukum saya. Jangan-jangan Allah gak sayang sama saya. Jangan-jangan Allah gak berpihak pada saya. Jangan-jangan saya memang gak berkenan di hadapan Dia. Akhirnya hidup kita makin lama makin redup. Apalagi yang bisa menghalangi Yesus kelihatan dan dirasakan oleh hidup kita, yaitu hal yang tidak mungkin terjadi karena orang-orang berpikir menurut cara pandangnya, maka yang namanya kebangkitan tuh gak mungkin terjadi. Kebangkitan tuh gak mungkin terjadi, tapi ternyata kebangkitan itu ada. Dan Yesus bangkit, tapi mereka gak percaya. Karena mana mungkin udah babak belur begitu. Kalau Bapak Ibu sekalian, kita benar-benar menghayati Jumat Agung, kita tidak akan hanya memandang Yesus yang masih tampan, yang darahnya cuma netes dikit, begitu ya, di atasnya ada mahkota duri. Kita nggak akan membayangkan itu saja, tapi kita benar-benar membayangkan apa yang dideritanya. Kalau kita pernah nonton The Passion of Christ itu bahkan lebih buruk dari itu. Yang dialami Yesus itu lebih buruk dari itu. Dan penggambaran Mel Gibson saja dalam film The Passion of Christ itu udah bikin kita bergidik kan. Kita ngelihat darah yang muncrat begitu ya, ketika para pengawal itu mencabik tubuhnya dan daging itu terlepas dari tubuhnya, darah berserakan di mana-mana. Tapi di situ paling tidak Yesus itu hidungnya masih bagus. Kalau kita mau melihat dan mau mengenang peristiwa itu,
Bahkan kalau Yesaya mengatakan tidak seperti manusia lagi. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus di dalam film Mel Gibson itu masih nampak seperti manusia. Tapi Yesaya mengatakan tidak seperti manusia lagi. Karena ketika dia berjalan, dia tidak memanggul salibnya seperti ini kan. Dia memanggul hanya bagian yang vertikal. Itu selalu kita ingatkan, selalu Jumat Agung selalu mengingatkan bagaimana peristiwa aslinya. Dan ketika Yesus jatuh, maka yang menghantam tanah adalah jidat dan hidungnya. Dan itu patah, babak belur sebabak belurnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan betapa para murid yang melihat dari kejauhan, melihat Yesus yang mati, Yesus yang tersiksa. Kok begini? Lalu kemudian, dia bangkit. Kalau dia bangkit, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, yang udah babak belur. Begitu kan, udah babak belur, mau di make up bagaimanapun. Apalagi dulu kan Yesus gak di make up seperti jenazah-jenazah sekarang ini. Hidungnya yang patah, matanya yang lebam, pipinya yang bengkak, giginya yang tanggal. Pasti giginya tanggal Bapak Ibu. Dia dihajar, dia dipukul sedemikian rupa. Dia menghantam tanah berkali-kali dengan kayu yang berat menempel pada punggungnya. Dengan tangan terikat, itu pasti tanggal giginya. Gak mungkin giginya utuh. Kalau hidup macam mana? Kalau kita bayangin ya Bapak Ibu sekalian, itu kayak mayat jalan kan, ngeri banget. Makanya mereka berpikir bahwa enggak mungkin Yesus bangkit. Kalau bangkit mau macam mana itu tubuhnya. Membayangkannya saja mereka sudah ngeri Bapak Ibu sekalian. Itulah yang membuat kita gak bisa merasakan Yesus. Karena pemahaman kita, persepsi kita tentang kebangkitan, tentang kematian, ia memang masih manusiawi. Dan memang itu normal. Makanya Yesus datang. Yesus datang di tengah percakapan mereka. Dan di tengah percakapan mereka walaupun Yesus tidak dikenali, tapi Yesus hadir. Bahkan Yesus mengajar, Yesus mengingatkan. Itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Ada kalanya kita tidak bisa mendengar dan mengenali suara Tuhan. Tapi Tuhan itu berbicara kepada kita. Dia mengajar kepada kita. Dari pagi sampai malam Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya lewat mimbar. Bukan hanya lewat pembacaan firman Tuhan ketika kita di gereja. Tapi dari pagi sampai malam. Ketika kita sedang berjalan dari gereja ke rumah. Dari rumah ke pasar. Dari rumah ke kantor. Dari rumah ke sekolah. Dari sekolah kemana, ke mall kita kemana, kemanapun Yesus berjalan bersama dengan kita dan mengingatkan banyak hal. Dia berbicara dalam hati kita. Tapi itu tadi, ada harapan manusiawi, ada kenyataan yang nampaknya lebih buruk bahkan dari apa yang pernah terpikirkan. Dan hal yang tidak mungkin, itulah yang membatasi kita. Buat kita hal-hal yang tidak mungkin ya tidak mungkin terjadi. Makanya sering kita mungkin katakan, gak mungkin itu begitu, gak mungkin itu begitu. Padahal bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah semuanya mungkin. Sesuatu yang tadinya menurut kita hitam, Allah buat langsung jadi putih mungkin. Buat kita yang tadinya gelap, Allah buat jadi terang dalam kedipan mata. Dalam sekali jentikan jari mungkinkah? Mungkin. Itulah yang berbeda antara Allah dan manusia. Ketika mereka berjalan, Yesus mengatakan, lambannya hatimu. Kenapa kau begitu lamban? Jangan sampai kita menjadi lamban ya Bapak Ibu sekalian. Karena memang dalam hidup normal sebagai manusia kita lamban. Karena kita memang tidak sempurna. Dan Allah begitu besar, karyanya begitu besar. Cara dia memperlakukan kita begitu luar biasa, begitu penuh mukjizat. Memang ada kalanya kita lamban, tapi biarlah Roh Kudus membuat kita tidak lamban. Biarlah Roh Kudus menolong kita supaya kita mampu melihat hal-hal yang tidak nampak oleh mata jasmani, tapi nampak oleh mata hati. Dan ketika Yesus datang, ikut serta makan bersama, ada hal teologis juga yang ingin disampaikan lewat makan itu. Mungkin banyak kita berkata, para murid ini langsung mengenali Yesus ketika Yesus memecah roti. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Yang mudah sekali sebetulnya ditafsirkan adalah manusia itu kalau dapat berkat pasti ingat Tuhan. Benar ya? Karena begitu mecahin roti, bayangin aja perjalanan 7 mil 10 kilo setengah.
10,5 kilo Yesus di situ ngobrol, cerita, nerangin Alkitab, kagak kenal. Begitu mecah roti, roti langsung melek Bapak Ibu. Manusia itu baru bisa bersyukur, baru bisa melihat Tuhan kalau ada berkat. Tapi jangan sampai begitu Bapak Ibu ya. Berkat Tuhan itu setiap hari baru. Tiap hari Tuhan tuh kasih berkat. Kadang-kadang bahkan kita bandingin. Tuhan berkat hari ini kok lebih kecil daripada berkat kemarin. Besok harus lebih besar ya Tuhan. Ngancem lagi gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian itu yang dialami oleh manusia gitu ya. Bahwa ketika memecah roti, memberkatinya, baru mata mereka celik. Walaupun kemudian dibilang, bukankah ketika dia berkata-kata kita berkobar-kobar tapi kagak nyadar gitu ya. Bayangin Bapak Ibu kalian, sekian jam perjalanan bersama Yesus, gak kelihatan apa-apa, sedetik mecahin roti kelihatan langsung Yesusnya. Itulah manusia. Tapi ternyata ada hal lain yang ingin disampaikan lewat memecah roti. Bahwa ternyata Allah itu hadir dalam kesederhanaan. Mecah roti kita jangan roti, kita gak makan roti ya. Makan nasi sehari berapa kali? Ada yang 3, ada yang 5 kalau anak remaja, anak pemuda gitu ya. Ditambah cemilan, ditambah kopi, ditambah yang lain gitu ya. Banyak makanan kita, snack-snack yang lain juga gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, Allah datang dalam kesederhanaan. Ketika kita menjalankan sesuatu yang sifatnya rutin. Makan rutin kan? Rutin, bahkan makan lebih rutin daripada mandi. Bapak Ibu ada yang belum mandi di sini. Tadi Bu Alan masih ngaduk bubur kan di belakang. Aduh saya belum mandi. Ya udahlah nggak apa-apa Bu, netes-netes dikit nanti ada asin-asin gitu buburnya. Mungkin itu keringat Bu Alan. Enggak lah ya Bapak Ibu, steril kok, tenang aja. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita pikir kebutuhan kita utama apa? Makan kan? Kita menikmati sekali yang namanya makan. Walaupun mungkin dengan tempe, nasi anget. Bersyukur bisa makan. Sehari kita makan 3 kali, itu rutin banget. Dalam rutinitas Allah hadir. Dalam kesederhanaan manusia, dalam kesederhanaan rutinitas kita dalam setiap hari Allah hadir. Allah gak perlu hadir ketika hari Minggu kita datang ke gereja. Ketika kita makan, menikmati nasi anget, dicocol dikit pakai garam. Makan, aduh enak bener, Tuhan terima kasih. Berkat Tuhan tuh bisa dirasakan lewat hal-hal sederhana. Itu yang ingin disampaikan di sini. Lalu yang kedua, Allah itu tidak minta iman yang sempurna untuk dia datang. Kalau bilang, Tuhan berikanlah aku iman yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang berkata begitu. Tuhan berikan aku iman yang sempurna supaya aku layak di hadapan. Tapi Tuhan melayakkan kita walaupun di tengah ketidaksempurnaan kita. Iman 2 orang murid ini gak sempurna. Mereka gak percaya, bahkan dikatain lamban gitu ya. Sepanjang perjalanan diceritain kagak kenal Yesus. Lamban bener Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan gak ninggalin mereka. Tuhan gak ninggalin mereka. Allah tidak minta iman yang sempurna untuk menguatkan hidup kita. Allah tidak minta iman yang sempurna sehingga Ia mau berjalan bersama dengan kita. Allah tidak minta iman yang sempurna agar kita selamat. Iman yang cukup yang diberikan Tuhan, dipelihara oleh kita, ditumbuh kembangkan oleh kita secara optimal walaupun gak akan pernah maksimal. Cukup buat Tuhan untuk mengundang Dia datang, untuk membuat Dia berjalan bersama dengan kita, mendampingi kita, mendorong kita, menggandeng kita, memeluk kita, bahkan mengangkat kita. Begitu juga ketika Dia menampakkan diri kepada semua murid. Yesus membuka pikiran mereka. Bagaimana Yesus membuka pikiran kita Bapak Ibu? Kalau kita tidak memberi Dia celah untuk membuka pikiran kita. Kita tidak memberi Dia kesempatan untuk Dia membuka pikiran kita. Beri Dia kesempatan. Beri Dia kesempatan, beri Dia waktu untuk Dia membuka pikiran kita. Dan kita tidak akan bisa terbuka pikirannya kalau kita pun tidak beri waktu buat Dia. Untuk membuka pikiran kita, untuk berbicara kepada kita. Nah,
sekarang adalah kaitannya dengan tema kita. Bagaimana kebangkitan Kristus dapat memutus rantai kekerasan. Kekerasan yang terjadi pada Kristus membawa ketakutan, keraguan, keputusasaan, kemarahan, kelemahan, kehilangan pengharapan pada hati murid-murid. Tapi ketika Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada mereka, yang namanya ketakutan berubah jadi keberanian. Tahu dari mana Bapak Ibu? Tadi ada dalam bacaan kita, tanpa sengaja mungkin kita nggak ngeh gitu ya dengan bacaan kita. Kan dikatakan ketika mereka mendekati kampung yang mereka tuju, Yesus berbuat seolah-olah hendak datang, tapi mereka hendak pergi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, tinggallah bersama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Ada apa dengan hari yang menjelang malam dan ada apa dengan matahari yang terbenam? Bapak Ibu sekalian, di sana susah sekali untuk mendapatkan terang karena belum ada listrik, yang pasti ya, belum ada listrik. Jadi mereka kalaupun jalan malam mereka harus membawa obor. Dan di dalam kondisi itu banyak perontak. Dan saat itu kan murid Yesus itu lagi dikejar-kejar, lagi diburu oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Romawi, begitu ya. Jadi sebetulnya nggak aman sekali ketika mereka harus berjalan malam hari. Ketika Yesus nampak, kan makan kan ngambil waktu ya. Ketika ini udah gelap, saya membayangkan bahwa itu di luar tuh udah gelap luar biasa, udah pekat gelapnya. Kalau jalan malam hari itu sangat berbahaya. Tapi ketika Yesus datang, Yesus menunjukkan diri kepada mereka ketika mereka memecah roti dan mereka mengenal dia walaupun langsung hilang Yesusnya. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka bangun dan mereka kembali ke Yerusalem. Mereka berjalan kembali malam itu di tengah kegelapan malam, tapi dengan hati yang penuh dengan terang. Itu yang perlu kita rasakan Bapak Ibu. Ketika terang Kristus menguasai kita, kita gak akan pernah takut dengan yang namanya dunia. Kita tidak akan pernah takut dengan yang namanya manusia. Karena yang kita takuti cuma Tuhan, manusia gak bikin kita takut. Kita gak akan pernah takut dengan kondisi apapun. Kita gak akan pernah berpikir, aduh nanti kalau saya begini gimana ya, kalau saya begini gimana. Tapi bukan berarti tanpa perencanaan. Karena hidup harus tetap direncanakan. Segala sesuatu harus tetap direncanakan. Tapi kita tahu bahwa rencana kita terbatas dan itu tidak membuat kita takut. Mereka pergi saat itu juga, malam itu juga kembali ke Yerusalem dengan hati yang berkobar-kobar. Dengan hati yang begitu terang, mereka gak peduli kalau di tengah jalan nanti ketemu perompak. Mereka gak peduli kalau di tengah jalan mereka ditangkap. Mereka tidak peduli kalau nanti di tengah jalan mereka ketemu binatang buas. Mereka pergi Bapak Ibu. Mereka pergi. Malam itu juga 10,5 kilometer jalan kaki. Saya mah udah gempor Bapak Ibu, betis kayaknya udah nyut-nyutan jalan segitu. Tapi mereka datang, dan ketika mereka datang kan ini nyambung ceritanya. Mereka bercakap-cakap tentang hal itu. Mereka datang, mereka langsung cerita sama teman-temannya. Dan ini kan pasti makin malam begitu ya, semakin malam. Mereka semangat berceritanya, udah jalan segitu panjang mereka semangat berceritanya. Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mengenal dia pada waktu memecah-mecah roti. Udah jalan 10 kilometer bolak-balik, 20 kilometer, 21 kilometer, masih bisa cerita Bapak Ibu. Betapa terang Kristus, betapa kebangkitan Kristus itu mengubah hidup mereka. Bagaimana yang tadinya takut, gak semangat, bahkan tadi ditulis dengan muka muram mereka bercerita. Mungkin dengan suara yang aduh, lemah, lemas. Tapi tiba-tiba mereka bisa berubah. Mereka bisa bercerita dengan begitu semangat. Mereka ceritain semua apa yang dialami mereka, apa yang diceritakan Yesus sepanjang perjalanan. Berapa episode Bapak Ibu? Banyak. Banyak sekali, tapi mereka tidak pernah kelelahan, tidak merasa lelah. Luar biasa. Ketakutan diubah menjadi keberanian. Keraguan diubah menjadi keyakinan. Keputusasaan diubah jadi kemarahan. Salah. Keputusan, gak ada yang ngeh loh. Bapak Ibu sekalian ngantuk nih jangan-jangan. Keputusasaan dirubah jadi harapan. Kemarahan diubah jadi
pengampunan. Marah mereka sama orang Yahudi, sama kepala-kepala orang Yahudi, marah. Kenapa pemimpin mereka disalib begitu? Marah mereka. Tapi kemarahan mereka berubah jadi pengampunan. Kelemahan mereka berubah jadi kegirangan. Kehilangan harapan mereka berubah jadi kekuatan. Dan berubah jadi pertobatan. Bapak Ibu sekalian, kalau terang Kristus sungguh ada dalam hidup kita. Makna Yesus bangkit, kebangkitan Yesus kuasanya itu betul-betul ada dalam hidup kita. Maka kita tidak akan pernah dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh keraguan, dikuasai oleh keputusasaan, dikuasai oleh kemarahan, dikuasai oleh kelemahan, dikuasai oleh kehilangan pengharapan. Kita nggak akan pernah dikuasai itu semua. Karena kebangkitan Kristus mengubah itu semua menjadi hal-hal yang terbaik yang kita alami. Tuhan Yesus menolong. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Mari kita bersaat teduh. Pujian bagi Tuhan oleh Joyful. Ada
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang begitu mengasihi kami, hingga Engkau mau mati bagi kami, Kau mau hidup bagi kami, Kau berkarya bagi kami sampai mati dan Kau bangkit. Kami sungguh mengucap syukur. Kebangkitan-Mu nyata, dan biarlah terus kebangkitan-Mu mengubah hidup kami. Bahwa kami hidup tidak sia-sia, perjuangan seberat apapun yang kami alami di tengah hidup tidak membuat kami putus asa. Karena kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan bukan Tuhan yang sembarangan, bukan Tuhan yang sekedar manusia biasa. Tapi Tuhan kami adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, yang mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Jadi biarlah Tuhan, Engkau yang berjalan bersama dengan kami dalam 24 jam hidup kami, terus menuntun kami dalam terang Tuhan, sehingga setiap hari kami semakin mampu melihat wajah-Mu, mendengar suara-Mu lewat kehidupan, lewat alam, lewat sesama, lewat pengalaman-pengalaman yang bisa kami alami sebagai manusia. Dan kami percaya kami tidak sendirian mengalaminya, karena kami mengalaminya bersama dengan Kristus. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami. Secara khusus saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam keterbatasan fisik. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada mereka terang kebangkitan-Mu. Sehingga di tengah kesakitan, di tengah kelemahan tubuh, mereka tetap bisa merasakan kuasa-Mu yang begitu besar. Mereka bisa merasakan pengharapan. Tidak ada marah dalam hati mereka, tidak ada kecewa dan sedih dalam hati mereka. Tapi Tuhan gantikan itu semua dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kekuatan sorgawi. Tuhan, kami berdoa secara khusus juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang baru saja ditinggal oleh orang-orang terkasih mereka. Tuhan, berkati keluarga besar Ibu Santi dan Pak Wari. Ketika Tuhan memanggil Ibu terkasih ke pangkuan-Mu, biarlah Bu Santi dan seluruh anggota keluarga dapat terus tegar, tetap terus kuat, dan semakin hari semakin percaya, diteguhkan imannya bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan. Bahwa walaupun tubuh sudah mati, tapi setiap kami akan dibangkitkan dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Dan begitu juga kami berdoa untuk seluruh keluarga besar dari Ibu Rika Mas Paitela. Tuhan, kuatkanlah setiap anggota keluarga, saudara-saudara, begitu juga kami jemaat yang begitu kehilangan beliau. Kiranya Tuhan juga yang memberkati perjalanan anak terkasih dari Amerika tiba di Indonesia tanpa kurang suatu apapun. Dan ia bisa menghadiri
ibadah dan kremasi ibunda terkasih. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Tuhan nyata dalam hidup kami. Jadi biarlah setiap kami sungguh berharap kepadamu, menaruh semua cita-cita, pengharapan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga untuk Paskah ini. Tuhan berikan kepada kami cuaca yang baik sehingga kami bisa datang, kesehatan yang baik sehingga kami bisa bersuka cita di pagi Paskah ini. Dan biarlah Engkau yang terus bersama dengan kami, dan Engkau juga memberkati perayaan Paskah yang akan kami rayakan nanti sore bersama dengan setiap jemaat dan simpatisan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Membuka tangan-Mu dengan begitu lebar untuk merangkul kami, memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup yang mungkin semakin tidak nyaman, semakin banyak pergumulan, tapi kami tetap aman di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh gereja dimanapun yang pada hari ini juga merayakan Paskah. Berikan kepada mereka hati yang terus berkobar-kobar untuk mau semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lewat hidup pelayanan. Dan biarlah Tuhan setiap gerejamu juga hari ini dapat beribadah dengan rasa aman. Karena aman kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus untuk pilkada putaran kedua. Biarlah terang kebangkitan Kristus hadir di tengah kota kami. Karena Tuhan hadir lewat setiap kami anak-anak Tuhan. Dengan hati yang tenang kami bisa memilih tanpa rasa khawatir, tanpa rasa gentar, dan percaya bahwa Tuhan akan memimpin setiap proses pilkada ini sampai akhirnya. Dan kami akan mendapatkan seorang pemimpin yang terbaik menurut Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu nyata atas kami. Dan biarlah kami juga membawa damai, tidak mudah terprovokasi dengan banyaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kami terus menyampaikan kebaikan Kristus, kemenangan Kristus lewat kehidupan, bahkan lewat tanggung jawab politik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah para pemimpin kami, presiden kami, dengan hikmat dan bijak-Mu. Begitu banyak harapan dalam hati kami, begitu banyak ungkapan doa yang ingin kami sampaikan. Kami percaya Engkau mengenal hati kami sampai ke kedalamannya. Jadi kami mau mengangkat setiap doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama.
marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab sebagaimana tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan baginya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Kau dan setialah
Jemaat diundang berdiri. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangi. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebagian daripada karunia ini kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari-Mu, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia gelap-gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmati dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, meleburkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmati dan cemerlang. Kita harus membawa berita, ada itu kasih belas, diberikan Putra Tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmati dan cemerlang. Sebelum kita menerima pengutusan, saya ingin mengingatkan atas nama panitia, Bapak Ibu sekalian diundang untuk bisa sarapan habis ini bersama-sama dengan seluruh jemaat dan simpatisan dan seluruh pelayan, dan kiranya bisa menikmati kebersamaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, ingat bahwa terang kebangkitan Kristus harus mengubahkan. Jadi kalau kita belum berubah, seringkali artinya kita belum bisa merasakan kebangkitan Kristus. Rasakan teruslah kebangkitan Kristus, karena sungguh
Kristus telah bangkit. Oleh karena itu, kami pun akan bangkit dari ketakutan menuju keberanian untuk membelenggu kekerasan dalam Kristus, sang sumber damai sejahtera yang kekal. Sungguh Dia telah menang. Kemenangan itulah yang mengajak kami bersaksi tentang Dia kepada seluruh dunia. Kemenangannya adalah kemenangan semua orang percaya. Kemenangan bagi kebenaran dan keadilan. Kemenangan bagi pembelaan hak-hak orang lemah dan yang tertindas. Dan biarlah kami ikut ambil bagian untuk memperjuangkannya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.